Halo sahabat Jejak Sang Firman, selamat datang kembali dalam ruang teduh ini. Sebuah tempat di mana hati kita ditenangkan, pikiran kita dialihkan dari hiruk-pikuk dunia, dan jiwa kita dibawa untuk merenung lebih dalam. Di tempat ini, kita tidak sekadar mendengar, tetapi belajar untuk membuka hati agar diselidiki, agar dibentuk. Sebelum kita mulai perenungan kita, izinkan kami mengkonfirmasi bahwa suara ini dihasilkan oleh teknologi artificial intelligence agar kita tidak terjebak dalam profil pribadi seorang hamba Tuhan tertentu. Dan biarlah fokus kita hanya kepada firman Tuhan dan rimanya yang bisa merubah hati dan hidup kita. Semua video dalam channel Jejak Sang Firman telah melalui perenungan mendalam dan didoakan agar menjadi berkat bagi umat Kristen di Indonesia. Dukung pelayanan kami dengan cara komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Hari-hari ini, Indonesia sedang gaduh, ramai soal keaslian dokumen, keabsahan gelar, dan kredibilitas di mata manusia. Ijazah diperdebatkan, kredensial dikuliti, dan siapa yang benar atau salah seringkali ditentukan oleh suara terbanyak atau bukti yang paling viral. Tapi di balik semua keributan itu, di tempat yang lebih sunyi daripada headline utama, terdengar bisikan roh yang jauh lebih penting dan kekal. Engkau, anakku atau bukan? Dunia mungkin menuntut pengakuan, tapi Tuhan bertanya, sesuatu yang tidak bisa dijawab dengan dokumen atau sertifikat. Ia tidak menanyakan gelar apa yang kita punya, atau seberapa terkenal nama kita. Ia bertanya, apakah engkau dikenal sebagai anakku di surga? Karena ijazah bisa dipalsukan, gelar bisa dibeli, dan status sosial bisa dimanipulasi. Tapi, identitas rohani itu tidak bisa ditiru. Di hadapan Allah, tidak ada yang tersembunyi. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami lebih dalam apa artinya menjadi anak menurut firman Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, ada beberapa kata Yunani yang digunakan untuk menggambarkan kata anak. Masing-masing membawa nuansa dan kedalaman makna yang unik. Yang pertama adalah teknon. Kata ini menggambarkan hubungan kelahiran. Secara biologis, seorang anak yang lahir dari orang tuanya. Dalam konteks rohani, teknon adalah seseorang yang telah lahir baru melalui iman kepada Kristus. Yohanes 1 ayat 12-13 menyatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, teknazeu, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Menjadi teknon adalah awal dari kehidupan kekal. Ini adalah hasil kasih karunia yang menyelamatkan. Namun teknon belum tentu dewasa. Ini adalah tahap awal, sebuah permulaan perjalanan rohani. Yang kedua adalah paidion. Kata ini berarti anak kecil, belum dewasa, masih sangat bergantung dan mudah goyah. Yesus memakai kata ini ketika berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Paidion menggambarkan banyak orang percaya hari ini. Lahir baru, ya, tapi masih bayi secara rohani. Dalam Ibrani 5:13 tertulis, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Mereka masih belajar berjalan, belum kuat menerima makanan keras dari firman. Mereka hidup dari emosi, bukan dari iman. Tuhan tidak menolak mereka, tapi Ia rindu mereka bertumbuh menuju kedewasaan. Tahapan berikutnya adalah huios atau euos. Ini adalah kata yang menunjuk kepada anak yang dewasa, yang bukan hanya lahir dari Bapa, tapi hidup serupa dengan Bapa. Paulus menulis, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, dan kata yang dipakai di sini adalah huios deu. Huios bukan sekedar status, tapi kedalaman karakter. Ini adalah anak yang sudah dibentuk, yang memahami hati Bapa, dan yang bertanggung jawab atas warisan kerajaan. Dalam Galatia 4 ayat 7 tertulis,
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Huios. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Huios adalah identitas yang bukan hanya menyelamatkan, tapi juga memanggil kita untuk memikul salib dan berjalan dalam kehendak Allah setiap hari. Yesus sendiri disebut Huios Deu bukan hanya karena ia dilahirkan oleh Allah, tetapi karena hidupnya sepenuhnya mencerminkan hati dan kehendak Bapa. Namun, ada satu kata lagi yang harus kita renungkan dengan gentar. Nothos. Nothos. Kata ini berarti anang haram bukan karena kondisi fisik, tetapi karena ia tidak diakui sebagai pewaris. Dalam Ibrani 12 ayat 8 dikatakan, "Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh semua orang, maka kamu bukanlah anak, huios, tetapi anak-anak gampang, nothos." Nothos adalah mereka yang tampak seperti anak, hadir di gereja, mungkin melayani, bahkan mungkin berkhotbah. Tapi mereka menolak didikan Tuhan, tidak mau dibentuk, dan tidak mau hidup dalam kekudusan. Mereka ingin hak sebagai anak, tapi menolak proses sebagai anak. Mereka tampaknya rohani, tapi sebenarnya tidak diakui sebagai pewaris kerajaan. Mereka adalah anak palsu. Sahabat, ini bukan soal agama, bukan soal berapa banyak pelayananmu, seberapa panjang doamu, atau seberapa aktif engkau di gereja. Ini soal relasi. Apakah engkau sungguh-sungguh lahir dari Allah? Apakah engkau hanya teknon atau sudah menjadi huios? Ataukah selama ini, tanpa sadar, engkau adalah notos di hadapannya? Ingatlah, Yesus pernah berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku." Banyak akan berseru pada hari itu, berkata bahwa mereka sudah bernubuat, mengusir setan, dan melakukan mujizat demi namanya. Tapi Yesus akan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Mereka tidak dikenal bukan karena kurang pelayanan, tapi karena mereka bukan anak. Menjadi anak sejati bukan tentang performa lahiriah, tapi tentang kedalaman hati. Bukan tentang seberapa banyak ayat yang kita hafal, tapi tentang apakah hidup kita dipimpin oleh Roh. Anak sejati adalah mereka yang bertumbuh, yang mau dibentuk, yang rela dihajar demi kemuliaan. Surga tidak mencari pengakuan dari manusia. Surga mencari keserupaan dengan Kristus. Tuhan tidak tertarik pada ijazah, tapi pada karakter. Ia tidak menghitung berapa kali engkau hadir di gereja, tapi apakah engkau hadir dalam Kristus setiap hari. Ijazah palsu mungkin tinggal membawa seseorang ke neraka, tapi identitas rohani yang palsu bisa. Maka renungkanlah ini dengan sungguh-sungguh. Apakah aku anak yang sejati? Apakah aku hanya teknon atau aku sudah huios? Atau Tuhan tolonglah aku, apakah aku selama ini adalah notos di hadapan-Mu? Ingatlah, Bapa tidak mencari yang sempurna, tapi Ia mencari mereka yang rela dibentuk. Ia memanggil anak-anaknya bukan hanya untuk lahir darinya, tapi untuk hidup seperti Dia. Maka datanglah kepadanya, biarkan salib membentukmu, biarkan kasih-Nya mengubahmu, dan jadilah anak sejati yang tidak hanya dikenal oleh manusia, tapi juga dikenal oleh Bapa di surga. Amin.